Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Zia, saya dari komunitas Charlotte Mason Jakarta. Komunitas Charlotte Mason Jakarta ini berisi para praktisi Charlotte Mason. Kami biasa mengadakan kegiatan setiap bulan 2 kali, membahas tentang filosofi pendidikan Charlotte Mason dan bagaimana teknik pelaksanaannya di keluarga masing-masing. Komunitas Charlotte Mason Jakarta ini sejak adanya pandemi memang melakukan suatu kegiatan rangkaian workshop gitu ya yang diinisiasi oleh Mbak Ayu Primadini. Dan hari ini adalah rangkaian workshop terakhir dari komunitas Charlotte Mason yang kami berikan gratis sebagai hadiah penghujung Ramadan bagi teman-teman semua, khususnya yang beragama Islam. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu metode Charlotte Mason dalam perspektif Islam, gitu ya. Tentunya teman-teman semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan materi dari para narasumber yang keren gitu ya, yang sudah berpengalaman dalam pengetahuan tentang Islam. Kemudian sebelum kita masuk kepada acara inti, saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari para narasumber kita. Yang pertama adalah Mas Ali Nurzaman. Assalamualaikum Mas Ali, sudah hadir bersama kita pagi ini. Beliau adalah seorang dosen fisik di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ayah dari 2 orang anak yang saat ini sudah mempraktekkan metode belajar Charlotte Mason bersama istri. Itu dilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian beliau saat ini juga sedang melakukan penelitian pendidikan agama di komunitas Charlotte Mason Jakarta dengan sponsor dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Wah, keren sekali ini ya. Dalam seminar kali ini, Mas Ali akan memaparkan perspektif Islam terhadap metode pendidikan Charlotte Mason dan boleh atau tidaknya seorang muslim mengadopsi metode tersebut. Itu ya, nanti akan ada pemaparan tentang latar belakang sosial budaya Charlotte Mason, kemudian visi misi pendidikan, posisi agama dalam pemikiran Charlotte Mason, juga dilanjut dengan pandangan Islam tentang anak, pendidikan keluarga, dan juga tujuan dari pendidikan Islam. Kita akan langsung mulai kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Ali Nurzaman. Silakan Mas Ali. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bisa kita mulai ya. Saya akan share slide saya terlebih dahulu. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada komunitas Charlotte Mason di Jakarta yang telah memberi waktu kepada saya untuk menyampaikan gagasan seputar pendidikan Charlotte Mason dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta seminar kali ini. Semoga kita nanti bisa bertukar pikiran mengenai pendidikan, terutama untuk membesarkan anak-anak kita, gitu. Yang dalam kali ini tentu saja dalam perspektif Islam, gitu. Pertanyaan diskusi kita adalah apakah metode pendidikan Charlotte Mason itu bertentangan dengan Islam? Kemudian pemikiran Charlotte Mason manakah yang bisa diadopsi oleh seorang Muslim? Gitu. Ini 2 pokok pembahasan kita pada saat ini. Tentu dari 2 pokok ini, apabila nanti teman-teman ingin membahas atau masih ada hal-hal yang terkait dengan tema ini, gitu, dipersilakan saja. Gitu. Nah, dalam membahas mengenai pemikiran Charlotte Mason tentang pendidikan dan dari sudut pandang Islam ini,
Pertama-tama saya ingin menyampaikan mengenai sedikit latar belakang atau biografi dari Charlotte Mason itu, ya. Sebagaimana kita lihat di layar, ya, Charlotte Mason itu hidup pada abad ke-19 hingga ke abad 20, ya. Jadi beliau berada dalam peralihan, ya, pertengahan abad 19 menuju ke 20, karena beliau hidup dikarunia hidup 81 tahun, ya, suatu rentang waktu yang cukup panjang gitu. Kalau kita lihat dari segi sejarah, periode ini biasa dikategorikan sebagai era Victorian, yaitu di mana pada saat itu Inggris ratu yang berkuasa di Inggris adalah Ratu Victoria, begitu. Kemudian dari segi personal, beliau ini menganut agama Kristen Quaker, ya. Perlu saya jelaskan di sini bahwa Quaker ini termasuk salah satu kelompok dalam tradisi Protestan, ya. Mungkin bagi teman-teman yang beragama Kristen, saya kira hal ini tidak asing, ya. Tapi mungkin bagi beberapa keluarga Muslim, mungkin saya perlu menjelaskan bahwa dalam Kristen Eropa Barat, ya, itu secara garis besar ada dua kelompok, ya, yaitu Kristen Katolik, di mana pusatnya ada di Vatikan dengan Paus sebagai pimpinan gereja. Kemudian yang kedua adalah Protestan, ya, Kristen Protestan, yaitu sebuah gerakan reformasi dalam gereja yang pertama kali disampaikan oleh Martin Luther, ya, pada tahun 1517, yang kemudian membawa skhisme atau perpecahan dalam gereja gitu. Nah, secara singkat bisa saya sampaikan bahwa Kristen Quaker atau Protestan ini memberikan penekanan yang sangat besar terhadap pengalaman langsung dengan Tuhan, ya. Jadi kalau dalam dunia Katolik itu dikenal adanya hierarki gereja. Gerejalah yang memiliki kuasa untuk membaca dan menafsirkan kitab suci. Nah, sehingga umat itu hanya memiliki kuasa untuk mendengar. Nah, ini diprotes oleh kelompok Protestan tadi, ya, bahwa pengalaman terhadap kitab suci, terhadap Tuhan itu harus mendorong umat untuk membaca kitab suci secara langsung. Artinya apa? Bahwa umat pun memiliki kuasa untuk melihat kitab sucinya langsung, bukan sekedar mendengarkan penjelasan dari pemimpin gereja. Gitu. Karena memang dalam tradisi Protestan itu tidak ada hierarki yang sangat kaku sebagaimana Katolik gitu. Kemudian Charlotte Mason ini adalah seorang pendidik, ya. Kita tahu dia sangat concern dengan dunia pendidikan. Dia ingin agar seluruh masyarakat Inggris itu memiliki pendidikan. Oleh karena itu dia mendirikan Parents National Education Union, artinya suatu gerakan untuk memberikan pendidikan kepada semua kelas masyarakat. Gitu. Kemudian saya ingin melengkapi biografi Charlotte Mason ini dengan bagaimanakah situasi masyarakat Inggris di masa Charlotte Mason, gitu, ya. Yang pertama itu adalah masyarakat kelas, ya. Jadi Inggris pada masa itu mengalami urbanisasi yang sangat besar-besaran, ya. Tapi dari segi politik juga sangat stabil. Kemudian terjadi industrialisasi yang masif, ya. Bahkan terjadi banyak sekali perkembangan, kemudian teknologi, penemuan teknologi, pembuatan jalan kereta, ya, penemuan lukisan, semuanya itu berada di puncaknya pada masa Victorian ini. Saking tingginya peradaban Victorian itu, bahkan ada buku yang mencoba membandingkan
masyarakat Inggris di era Victorian dengan masyarakat Prancis pada masa yang sama. Kita tahu bahwa Prancis sejak 1789 Halo, Mas Ali. Sepertinya Mas Ali terkendala sinyal ya. Mas Ali. ya. Kemudian saya di sini ada masyarakat kelas ya. Di sini maaf. Kemudian masyarakat kelas dalam pengertian ada kelompok masyarakat yang hanya bisa mengakses pendidikan untuk mencari kerja. Kemudian kelas bangsawan, kelas orang-orang aristokrat, itu orang yang punya uang, itu bisa mengakses seni dan sastra, gitu. Nah, ini tentu nanti belakangan akan menjadi keprihatinan dari Charlotte sendiri ya, karena bagi Charlotte anak orang biasa ya, orang anak buruh itu sama pintarnya dengan memiliki potensi yang pintar dengan anak orang kaya juga. Kalau mereka itu dipaparkan dengan gagasan-gagasan tentang seni, tentang sastra. Jadi orang miskin, orang buruh itu bisa juga menikmati seni dan sastra gitu. Kemudian masyarakat saat itu juga dikategorikan dengan masyarakat sains, artinya orang yang memuja temuan atau sains gitu ya. Jadi semuanya apa namanya diukur dengan pendekatan yang bersifat saintifik atau ilmiah gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat banyak pengaruh dari pemikiran Charles Darwin. Gitu. Saya kira tokoh ini sudah sangat dikenal di Indonesia, yaitu Charles Darwin itu adalah tokoh yang memperkenalkan evolusi ya, itu mereka yang kuat adalah mereka yang bisa bertahan ya, survival of the fittest itu ya karyanya itu. Jadi semuanya diukur dengan ilmiah. Kemudian karena semuanya diukur dengan yang bersifat ilmiah itu, maka melahirkan para free thinkers, yaitu para pemikir lepas, pemikir bebas yang tidak mau terikat kepada agama. Dan dalam hal tertentu mereka juga kemudian melahirkan masyarakat yang agnostik, yaitu orang yang ragu-ragu apakah Tuhan itu ada atau tidak gitu. Kemudian pengaruh lain daripada perkembangan industrialisasi, urbanisasi itu adalah masyarakat yang materialistik, artinya kebahagiaan itu diukur dari pencapaian materi. Kemudian utilitarian, artinya suatu pandangan filsafat yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu didapatkan pada sesuatu yang membawa kepada kenikmatan ya atau kegunaan gitu. Yang ujung-ujungnya kegunaan itu diukur dari segi materi. Kemudian kalau dari segi perilaku individu, karena terjadi urbanisasi yang besar-besaran, maka muncul kecenderungan hidup yang individualistik ya. Saya kira ini fenomena yang terjadi di banyak negara, di mana ketika terjadi urbanisasi, tumbuh masyarakat perkotaan, maka kehidupannya menjadi lebih individualistik. Berbeda dengan masyarakat agraria yang lebih komunal. Maka karena itu maka tumbuh elit-elit gitu ya. Kemudian di sisi lain ya, karena meskipun terjadi perkembangan sains, kemudian industrialisasi, urbanisasi, kita juga pada sisi yang lain kita melihat dorongan agama yang sangat kuat, gitu ya. Jadi kalau di satu sisi ada kelompok agnostik, kelompok orang yang meragukan keberadaan Tuhan misalnya, ada Darwin ya percaya pada evolusi, penciptaan melalui evolusi, tapi juga ada kelompok yang memiliki dorongan yang sangat kuat terhadap agama. Nah, kemudian kelompok agama itu kemudian juga melahirkan kelompok asketis ya. Asketis itu dalam bahasa Islam adalah orang-orang yang zuhud gitu ya. Artinya orang-orang yang
tidak mementingkan pencapaian materi. Nah, di sini kalau kita belajar sosiologi gitu biasanya ada dua kelompok asketis, yaitu kelompok asketis negatif dan kelompok asketis positif. Kelompok asketis negatif adalah orang yang tidak mementingkan pencapaian materi dan kemudian menghindari kehidupan dunia. Kemudian, tapi kalau asketis positif adalah orang yang tidak mementingkan materi, tetapi kemudian mengabdikan kehidupannya pada dunia. Jadi dia tidak lari dari dunia, tapi tidak menganggap materi sebagai suatu pencapaian. Nah, kalau kita perhatikan Charlotte Mason ini memiliki semangat yang seperti ini. Jadi semangat asketis, pengabdian kepada umat manusia, dia tidak melihat pencapaian materi sebagai sesuatu yang puncak gitu, tapi justru pencapaian spiritual atau pengabdian kepada Tuhan gitu. Juga muncul masa kelompok-kelompok evangelistik, yaitu orang yang mendakwahkan agama, kemudian adanya kebebasan beragama juga. Kenapa? Karena Inggris saat itu memang ya dalam perjuangan untuk memberikan toleransi kepada agama, ada kesetaraan, dan juga ada sentralitas keluarga. Saya kira ini tema yang lagi-lagi terkait dengan situasi masyarakat urban, masyarakat yang industrialisasi, itu biasanya keluarganya itu mengalami dikesampingkan. Mungkin kalau saya boleh sedikit membandingkan, mungkin saya salah, tapi saya ingin membandingkan situasi di Indonesia mungkin mirip-mirip juga dengan apa yang terjadi di sana. Mungkin ini bukan perbandingan yang cukup tepat, tapi ada sedikit-sedikit kemiripan. Misalnya apa? Di Indonesia saat ini masih terjadi pemujaan pada sains. Ya. Kalau ada anak yang masuk ke IPA, itu dianggap lebih unggul dibandingkan mereka yang masuk IPS. Itu misalnya. Padahal IPA dan IPS ini juga suatu ilmu yang sama-sama dibutuhkan. Gitu. Kalau dalam pandangan Charlotte Mason ya, baik ilmu-ilmu alam, ilmu fisik, itu adalah semuanya itu harus dicerna ya oleh akal budi. Gitu. Kemudian misalnya juga terjadi urbanisasi, ya di Indonesia juga mengalami seperti itu ya. Indonesia saat ini juga mengalami urbanisasi. Kemudian semangat keberagaman, saya kira di Indonesia saat ini memiliki semangat beragama yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi hampir ada kemiripan, meskipun perbandingan saya mungkin masih bisa diperdebatkan gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya, bagaimanakah visi pendidikan Charlotte Mason? Gitu ya. Jadi tujuan pendidikan Charlotte Mason adalah untuk menciptakan pribadi yang unggul atau magnanimous persons. Kalau dalam bahasa Sufi itu dikenal dengan istilah insan kamil, gitu ya, manusia sempurna. Gitu. Siapakah itu? Kalau dalam pandangan Charlotte Mason, magnanimous person itu adalah orang yang memiliki minat yang sangat besar, begitu ya. Tapi dia juga memiliki perhatian pada pengetahuan. Dia juga memberi pengabdian kepada manusia, ya, tidak mementingkan dirinya sendiri, gitu. Saya ingin coba balik sedikit ke Charlotte Mason tadi. Saya mencoba untuk membaca biografi Charlotte Mason, gitu ya. Charlotte Mason ini ketika ditanya mengenai bagaimana latar kehidupan pribadi Anda, Charlotte Mason itu tidak mau menjawab. Riwayat hidup saya itu tidak penting, ya. Artinya yang penting adalah karya saya, yaitu karya pengabdian, pendidikan untuk umat manusia. Itu yang dijawabnya. Gitu. Nah, untuk mencapai manusia yang unggul itu, maka seorang anak harus bisa memiliki yang namanya the way of the will, yaitu dia harus bisa mengendalikan keinginan, dia memiliki kehendak, ya, kehendak yang baik, kemudian bisa mengalahkan keinginan, karena keinginan itu kadang-kadang sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Gitu. Kemudian juga kemampuan untuk bernalar, ya, the way of reason, sehingga keterampilan menggunakan nalar sambil menyadari batas-batas nalar itu.
Tapi adanya kemampuan berkehendak dan juga bernalar itu juga harus mendapat bimbingan dari nurani, gitu ya. Karena nuranilah yang akan mengontrol kehendak dan akal pikiran atau nalar itu. Nah, kemudian Charles Mason sendiri juga menginginkan orang yang magnanimous person itu adalah orang yang bisa mengenali dirinya sendiri, who I am. Tapi juga apa yang seharusnya dilakukan, out, ya. Kemudian juga dia bisa mewujudkan apa yang sebaiknya diwujudkan, itu I can. Dan juga secara sadar memiliki kehendak, gitu ya, I will, gitu. Ini sekilas mengenai visi pendidikan. Saya kira nanti teman-teman juga bisa melengkapi penjelasan saya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana tentang Tuhan, ya, pandangan Charlotte tentang Tuhan, gitu. Saya kira seperti yang saya sampaikan tadi, karena Charlotte ini adalah seorang Protestan, ya, itu peran Tuhan itu sangat besar, ya. Karena Protestan tadi seperti saya katakan, dia menginginkan adanya pengalaman langsung dengan Tuhan untuk menemukan cahaya yang ada dalam diri manusia, light within, gitu kan? Itu. Jadi Tuhan sangat penting sekali dalam pribadi Charlotte, gitu. Saya kira uraiannya bisa dibaca di slide saya tentang Tuhan. Kemudian juga kitab suci, ya. Kitab suci juga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pemikiran Charlotte, karena bagi seorang Protestan dia harus membaca secara langsung kitab suci, bisa memahaminya. Dia tidak membutuhkan perantara oleh hierarki gereja, begitu. Gitu. Ya, berikut ini adalah beberapa ajaran Charlotte Mason tentang anak, ya. Bagi Charlotte, anak itu adalah seorang pribadi yang utuh. Dia bukan lembaran kosong, ya. Anak itu tidak sepenuhnya baik atau buruk, tetapi dia memiliki potensi untuk menjadi baik atau menjadi buruk, begitu. Kemudian pendidikan itu adalah atmosfer ilmiah, artinya untuk mendidik anak kita tidak terbatas kepada lingkungan yang diciptakan. Artinya biarlah anak itu tumbuh berkembang dalam lingkungannya, maka dia tidak boleh dibatasi dalam gedung. Seorang anak harus pergi ke lapangan, harus pergi ke hutan, ya, untuk belajar mengenai alam, gitu. Kemudian pendidikan itu juga harus meliputi melatih kebiasaan-kebiasaan. Tentu saja di sini adalah kebiasaan baik, gitu ya. Kemudian pendidikan itu adalah presentasi ide-ide hidup. Artinya apa? Seorang anak harus dipaparkan dengan gagasan-gagasan besar dari orang-orang besar, gitu ya. Nah, gagasan dari orang-orang besar itu biasanya ditulis dalam buku-buku yang berkualitas. Artinya di sini living books, gitu, bukan sembarang buku. Kenapa? Karena seorang anak itu memiliki akal budi yang harus diberi makan, dan makanan akal budi itu adalah ide-ide besar. Kemudian yang selanjutnya saya ingin beralih kepada bagaimana pandangan Islam tentang anak itu sendiri, gitu ya. Ini sabda yang sering kita dengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak-anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Nah, kemudian apa makna fitrah itu? Gitu ya. Di sini saya berdasarkan literatur yang saya baca, ya, ternyata ada perbedaan ulama dalam memahami makna fitrah itu. Gitu ya. Yang pertama ada yang memandang secara fatalis. Fitrah itu sama dengan takdir. Artinya kalau anak lahir itu membawa takdirnya. Kalau dia ditakdirkan menjadi orang baik, maka dia menjadi baik. Kalau dia ditakdirkan menjadi orang jahat, berarti dia orang jahat. Gitu. Kemudian adalah pandangan netral. Artinya apa? Fitrah itu diartikan sebagai kosong atau suci, gitu ya. Kemudian pandangan yang positif artinya setiap anak itu
dilahirkan dalam keadaan kebajikan bawaan dan lingkungan sosial lah yang menyebabkannya menyimpang. Jadi yang di sini kebajikan bawaan itu diantaranya adalah seorang anak itu lahir dengan tauhid, gitu ya. Dia membawa kebaikan. Kemudian ada pandangan yang keempat, pandangan dualis, artinya manusia itu ya bisa baik, bisa jahat, karena manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu ada dia terbuat dari tanah, tapi juga ada ruh yang ditiupkan oleh Tuhan, gitu. Itu pandangan tentang anak, gitu ya. Saya kira di luar ini mungkin saja masih ada penafsiran mengenai makna fitrah itu, tapi setidaknya ini yang saya sampaikan, gitu. Kemudian bagaimana mengenai pendidikan dalam keluarga? Ya, saya kira keluarga sebagai salah satu sarana untuk saya kira keluarga sebagai salah satu sarana untuk menciptakan atmosfer ya. Dalam Islam keluarga itu sangat penting ya untuk mendidik anak kita gitu. Ada banyak sekali ayat yang menyuruh orang tua untuk memberikan atmosfer pendidikan yang baik pada keluarga. Misalnya di sini At-Tahrim, itu ayat 6 ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu dan seterusnya. Artinya ini pentingnya pendidikan keluarga gitu. Dan saya kira yang lain bisa dibaca gitu. Kemudian bagaimana tujuan pendidikan agama Islam gitu ya. Secara pokok ya, kita bisa sampaikan bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah menjadikan manusia itu sebagai hamba Allah atau Abdullah ya. Karena apa? Karena ada ayat yang mengatakan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi tujuan manusia itu bukan untuk mencari harta. Harta dicari tapi bukan tujuan akhir gitu ya, tapi adalah karena tujuan akhirnya adalah pengabdian kepada Allah gitu. Kemudian setelah mengabdi kepada Allah, dia manusia itu juga diminta untuk menjadi khalifah Allah di dunia. Artinya dia menjadi penjaga alam semesta ya. Dia harus berbuat keadilan, berbuat baik kepada sesama. Dia tidak melakukan perusakan dan penumpahan darah dengan semena-mena gitu. Kemudian di sini ada beberapa pendapat dari misalnya Profesor Ismail Faruqi ya, Abu Ala Al-Maududi dan seterusnya ya. Tentu saja pendidikan Islam itu menciptakan manusia yang soleh dan bertakwa kepada Allah ya, menegakkan keadilan, mengembangkan toleransi, persaudaraan, cinta kasih, kemudian berkonsentrasi mencapai hasil maksimal, mengungkapkan berekspresi diri, mampu mengembangkan pengetahuan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Itu beberapa di antara tujuan pendidikan Islam. Gitu. Nah, kemudian metodenya bagaimana? Ya, saya kira di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi bisa kita temukan bagaimana cara melakukan pendidikan itu. Di sini saya contohkan misalnya dalam surat An-Nahl ya, itu ada beberapa hikmah yang bisa diambil ya. Misalnya pengajaran itu melalui kebijaksanaan, di mana seorang guru itu memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis. Artinya kalau kita mendidik anak, kita juga harus memilih guru yang baik, ya, tidak sembarangan guru. Gitu. Kemudian juga mampu mengajar dengan baik, ya, baik dari segi bahasa, dari segi suara, gitu ya. Itu disesuaikan dengan kemampuan muridnya. Kemudian juga dengan cara berdebat, berdiskusi, ya, itu adalah salah satu metode. Kemudian metode yang lain bisa diambil dari Al-Quran, misalnya adalah misalnya bercerita. Ya. Ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu penuh dengan cerita-cerita, kisosul anbiya wal mursalin, ya. Kisah-kisah para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Ya. Itu banyak sekali yang kita diminta untuk mengambil pelajaran dari situ. Kemudian juga ada memberi nasihat, memberikan keteladanan, kemudian juga ada praktek langsung, ya. Kemudian juga melalui halaqah, ya. Halaqah itu artinya guru dikelilingi oleh para murid,
Dan di situ kemudian guru memberikan ilmunya. Karena apa? Karena Rasulullah juga seperti itu ya. Di hadis dikatakan Rasulullah SAW duduk di tengah, kemudian dikitari oleh para sahabatnya. Gitu. Itu juga salah satu metode. Kemudian juga melalui perumpamaan-perumpamaan yang tertuang dalam hadis itu dalam menyampaikan suatu ilmu. Kemudian bagaimana akhirnya ya? Kalau setelah saya menyampaikan tentang pemikiran Charles Mason dan pokok-pokok pendidikan dalam Islam ya, saya berkesimpulan bahwa pendidikan Islam itu bertujuan untuk menegakkan ketauhidan, yaitu menciptakan manusia yang bertakwa, menciptakan manusia hamba Allah dan juga khalifah Allah di bumi, gitu ya. Nah, tapi satu hal yang dilarang adalah pendidikan itu tidak boleh mengarah kepada kemusyrikan atau menyekutukan Allah. Karena memang tauhid itu salah satu hal yang sangat ditekankan. Ya, tauhid itu adalah salah satu yang sangat ditekankan dalam Islam. Kemudian selanjutnya ya, metode pendidikan Charles Mason juga sangat menekankan Tuhan dan ajaran agama. Jadi saya kira ini sama mungkin dengan umat Islam ya. Saya kira umat Islam sangat menekankan Tuhan ya dan agama. Bahkan agama itu adalah dianggap sebagai salah satu fondasi pembentuk karakter anak gitu ya. Nah, tapi dari karya-karya Charles Mason rasanya tidak ada pernyataan Charles yang mengatakan bahwa untuk mempraktekkan metodenya, seseorang itu harus menjadi orang Kristen. Itu sepertinya. Saya belum menemukan pernyataan itu. Bahwa Charles Mason itu menganggap kitab suci penting, dan yang dibaca kitab suci itu adalah Bible, ya normal. Karena Charles adalah seorang Katolik. Gitu ya. Tetapi bagi Muslim tentu saja yang harus dijadikan pegangan di sini adalah Al-Quran, karena dia adalah bacaan utama kehidupan seorang Muslim. Gitu. Nah, umat Islam tentu saja harus memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam, termasuk dalam memberikan pendidikan ya, metode pendidikan Rasulullah itu bisa diadopsi oleh dan mungkin memang harus diadopsi bagi seorang Muslim, gitu ya. Tetapi hal ini tidak berarti umat Islam itu harus menutup diri terhadap pandangan dan pemikiran yang baik dari tradisi agama lain. Kenapa? Karena dalam banyak hal ya, kadang-kadang Rasulullah itu menyampaikan suatu ilmu itu ya, kadang-kadang masih membutuhkan penafsiran gitu ya. Misalnya sebagai contoh, ya bacalah gitu kan. Tapi kita kan mungkin masih bertanya, kalau membaca itu apa yang perlu dibaca? Apakah membaca ayat-ayat kalamullah, ayat-ayat dari firman Allah, atau ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta? Kemudian bagaimana cara membacanya? Apakah membacanya itu dibacakan? Atau membacanya itu bagaimana anak belajarnya? Nah, itu kadang-kadang di situ masih membutuhkan penafsiran ya. Nah, dalam kerangka untuk memahami perintah-perintah Al-Quran dan hadis Nabi itulah kita kadang-kadang membutuhkan pandangan, pemikiran dari orang lain gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Rasulullah itu hidup 15 abad yang lalu gitu. Nah, sangat mungkin ada gap ya, baik gap budaya ya. Itu kan ada perbedaan antara orang Indonesia, kebiasaan orang Indonesia, kemudian juga kebiasaan di sana. Sehingga kita membutuhkan penafsiran yang sesuai dengan konteks di Indonesia. Seperti itu kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa disambung dengan diskusi ya. Silahkan, terima kasih Mbak Zia. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Ali. Wah, seru sekali pembahasan Mas Ali ya, begitu runtut, jelas, yang diawali dari pemaparan tentang siapa itu Charles Mason, kemudian bagaimana dia hidup di zamannya, dan kemudian bagaimana pemikirannya bisa
sampai tercetus pada pendidikan anak dan kemudian dikaitkan dengan pendidikan Islam. Artinya di sini kita lihat dari pemaparan Mas Ali tadi bahwa ternyata metode pendidikan Charlotte Mason ini sebenarnya sejalan dengan apa yang diperintahkan di dalam Islam ya Mas Ali ya. Nah, jadi artinya ini bisa diterapkan juga tentunya dengan beberapa penyesuaian seperti tadi kitab Al-Quran gitu ya Mas Ali ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Ali. Nanti untuk diskusi dan pertanyaan mungkin akan kita set di belakang setelah semua narasumber selesai memberikan materinya, Mas Ali ya.